Sampurasun warginet Tribun Jabar, Headline News kembali hadir menyampaikan berita menarik, penting, hasil liputan tim redaksi Tribun Jabar edisi Rabu 7 Oktober 2020. Saya, Tarsisius Sutomonayo, kita simak berita utama kami yang pertama. Unjuk rasa ribuan buruh, mahasiswa dan ormas menolak Undang-Undang Cipta Kerja di depan gedung DPRD Jabar berakhir ricuh Selasa sore kemarin. Pengunjuk rasa berbaju hitam memaksa masuk ke kantor DPRD Jabar sambil melempari gedung dengan botol, air mineral, dan batu. Polisi terpaksa membubarkan massa menggunakan gas air mata dan meriam air karena massa tak kunjung membubarkan diri setelah pukul 6 petang. Pada pukul 16.30, kericuhan pun nyaris terjadi di Jalan Layang Pasupati. Pengunjuk rasa yang sebagian besar adalah mahasiswa BM se-Bandung Raya yang pulang dari gedung DPRD Jabar melakukan long march ke arah Pasupati. Namun mereka malah berorasi dan menutup jalan layang tersebut. Akibatnya, kemacetan terjadi di kawasan itu. Selama 1 jam, massa berhasil menutup satu ruas jalan layang. Setelah itu, mahasiswa membubarkan diri dan arus lalu lintas kembali normal. Selain di gedung DPRD Jabar, aksi unjuk rasa pun dilakukan di Balai Kota. Aksi buruh ini dilatar belakangi kekecewaan terkait 7 poin di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, yakni soal UMK, pesangon, kontrak kerja, outsourcing, jam kerja, hak cuti, dan jaminan pensiun. Berita selanjutnya, kasus positif COVID-19 benar-benar tak mengenal tempat dan waktu. Siapa saja bisa tertular, termasuk para anggota DPR yang terhormat. Sejauh ini sudah 18 anggota DPR yang dinyatakan positif virus corona. Kasus positif COVID di kompleks parlemen itu bukan hanya menulari para wakil rakyat, tapi juga sejumlah staf dan tenaga ahli. Total ada 40 orang yang terpapar virus corona di DPR. 18 diantaranya anggota dewan. Hingga kemarin tak disebutkan dari fraksi mana 18 anggota DPR tersebut berasal. Banyaknya anggota DPR, staf, dan tenaga ahli yang terpapar COVID-19 itu kemudian menjadi alasan DPR mempercepat rapat paripurna dan masa reses. Awalnya, rapat paripurna DPR dijadwalkan digelar pada Kamis 8 Oktober dan reses dimulai keesokan harinya. Namun, paripurna kemudian dimajukan ke hari Senin 5 Oktober. DPR pun memulai reses pada Selasa 6 Oktober hingga Minggu 8 November. Berita selanjutnya, penerapan mini lockdown di Kota Bandung bukan isapan jempol belaka. Selasa kemarin, tim gugus tugas mempercepat penanganan COVID-19 Kota Bandung terus mengebut kesiapan penerapan pembatasan sosial berskala RT atau mini lockdown di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung. Ketua Harian Tim Gugus Tugas COVID-19 Kota Bandung, Emma Suparna, mengatakan peninjauan dilakukan di RW 05 yang terdapat kasus positif aktif. Namun, kata dia, pasien tersebut sudah menjalani isolasi di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Selain di RW 05, kata Emma, di RW 03 pun ada 7 masyarakat warga yang terpapar COVID-19. Dari 7 orang itu, 6 diantaranya sudah mengikuti uji usap atau swab test kedua dan dinyatakan negatif. Berdasarkan data yang diterima Emma, dari total 151 kelurahan yang ada di Kota Bandung, hanya sekitar 58 kelurahan yang ada pasien aktifnya. Dari 58 kelurahan tersebut akan ditelusuri di RT mana saja yang harus di lockdown.
Berita selanjutnya, setelah lebih dari 1 tahun bergabung dengan Persib Bandung, Nick Kuipers mengaku sudah sangat mengenal Kota Kembang. Karena sudah mengenal Kota Kembang termasuk jalan-jalannya, Nick merasa tak membutuhkan sopir pribadi atau menggunakan peta sebagai penunjuk arah. Kenekatan Nick itu seringkali menarik perhatian polisi. Ia pernah ditilang polisi sebanyak 3 kali. Polisi menghentikan dia karena WNA dan tak sembarangan mengendarai mobil di Indonesia. Nah, status Nick sebagai pemain Persib membuat urusannya dengan petugas cepat beres. Polisi tak perlu bertanya banyak soal alasan pria asal Belanda itu berkendara di Bandung. Dia memperlihatkan SIM internasional, lalu polisi melepaskannya karena tahu dia pemain Persib. Berita-berita selengkapnya mengenai apa yang disampaikan tadi bisa Anda baca di koran Tribun Jabar hari ini. Perbaharui informasi dan berita teraktual dengan mengklik tribunjabar.id dan tribuncirebon.com. Tak lengkap jika Anda tak menonton video dari berita-berita Tribun Jabar di channel YouTube, Facebook, dan Instagram Tribun Jabar. Mari selalu mengingatkan agar patuh protokol kesehatan sesuai imbauan pemerintah, yaitu 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!